Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian fiil dilihat dari waktu terjadinya. Fiil dilihat dari waktu terjadinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiil madhi, yakni fiil yang terjadi pada masa lampau. Masa lampau ini dimulai dari baru saja, tadi, kemarin, pekan lalu, bulan lalu, dan seterusnya. Fi'il madhi memiliki pola dasar ada 3, yakni fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Yang kedua ada fi'il mudhari', yakni fi'il yang terjadi saat ini dan yang akan datang jika ditambahkan di depannya dengan sa atau saufa. Wazan dasar dari fi'il mudhari' ini ada yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar, yakni fi'il yang dengannya kita meminta sesuatu terjadi atau kita memerintahkan sesuatu. Wazan dasarnya ada 3 juga, yakni ada if'al, if'il, dan uf'ul. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni pembahasan tentang fa'il. Secara filosofis, setiap ada fi'il, setiap ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Dan yang mengerjakan itulah fa'il. Kita baca contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'il. Al-amthilah. Taral usfuru. Burung pipit itu terbang. Jaral hisanu. Kuda itu berlari. La'ibal waladu. Anak itu bermain. Ya'umus samaku. Ikan itu mengapung di atas air. Yalsa'ul ba'udu. Nyamuk itu menggigit. Ta'kulul bintu. Anak perempuan itu makan. Pemirsa, kalau kita perhatikan contoh-contoh berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 6, masing-masing terdiri dari 2 kalimat. Dan kalimat pertama dari setiap contoh adalah fi'il. Ada toro, jaro, la'iba, ya'umu, yalsa'u, dan ta'kulu. Sedangkan kalimat kedua di setiap contoh-contoh tadi adalah isim yang ditandai dengan al di awal. Kemudian isim itu berharokat dhammah di ujungnya. Ada al-usfuru, al-hisanu, al-waladu, as-samaku, al-ba'udu, al-bintu. Nah, ada isim berharokat dhammah terletak setelah fi'il yang menandakan itu adalah pelaku, itulah fa'il. Sekali lagi, isim berharokat dhammah jatuh setelah fi'il, itulah fa'il. Kita akan baca kaidahnya. Fa'il adalah isim marfu dengan ciri utama dhammah yang didahului oleh fi'il. Dan fa'il ini adalah pelaku dari fi'il sebelumnya. Kita akan masuk kepada i'rab. Saya kutip ini dari kitab An-Nahwul Wadih. Dan ini, i'rab ini adalah inti dari nahwu. I'rab adalah
bagaimana kita mengharokati akhir dari sebuah kalimat sesuai dengan posisinya dalam sebuah jumlah. Tamrinun fil i'rab, latihan mengi'rab. Namudaj, contoh. Hadaral ghaibu. Hadara fi'lun madin. Al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Yang kedua, yatiru dzubabu. Yatiru fi'lun mudhari'. Az-dzubabu fa'ilun marfu'un. Kita akan coba i'rab di contoh berikutnya 1 dan 2 di bawah ini. Fadhan nahru. Fadha fi'lun madin. An-nahru fa'ilun marfu'un. Yarbahut tajiru. Yarbahu fi'lun mudhari'un. At-tajiru fa'ilun marfu'un. Demikian pembahasan tentang fa'il. Sekali lagi, fa'il adalah isim marfu' atau dhammah yang menunjukkan sebagai pelaku fi'il sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu al-maf'ulu bih atau objek. Al-amthilah. Syaddat tilmidhul habla. Murid itu mengencangkan tali. Tawatil bintus sauba. Anak perempuan itu melipat pakaian. Akala dhi'bul kharufa. Serigala itu memakan domba. Yarbahus sabiqu jaizatan. Pemenang itu mendapatkan hadiah. Hadiah nih harusnya ya, bukan juara, mohon maaf. Yasidus sa'labu dajajatan. Rubah itu memburu ayam. Yabi'ul qassabul lahma. Tukang daging itu menjual daging. Kita perhatikan contoh-contoh yang tadi kita baca dari nomor 1 sampai nomor 6 semuanya adalah jumlah mufidah dan terdiri masing-masing contoh dari 3 kalimat. Misalnya nomor 1 ada syadda, ada at-tilmidhu, ada al-habla. Masing-masing contoh 3 kalimat dari 1 sampai 6. Kemudian kalau kita perhatikan, kalimat pertama dari tiap contoh adalah fi'il. Syadda, tawat, akala, yarbahu, yasidu, yabi'u. Yang sebelah kanan adalah fi'il madhi. Contoh-contoh yang sebelah kiri diawali dengan fi'il mudhari'. Kemudian kalimat kedua dari setiap contoh itu berharokat dhammah. Yang kita bahas sebelum ini, yakni adalah fa'il. Pelaku dari fi'il-fi'il sebelumnya tadi. Ada at-tilmidhu, al-bintu, az-zi'bu, as-sabiqu, as-sa'labu, al-qassabu. Semua tadi adalah fa'il. Kemudian kalimat ketiga dari setiap contoh juga isim. Ditandai dengan adanya al atau diakhiri dengan tanwin. Ini ciri-ciri isim. Yang kedua, isim ini berharokat fathah atau mansub. Kita baca ada al-habla, as-sauba, al-kharufa, jaizatan, dajajatan, al-lahma. Nah, setiap isim yang berharokat fathah, di mana dia merupakan objek dari fi'il dan fa'il sebelumnya, itulah maf'ul bih. Isim
mansub atau berharokat fathah yang menjadi objek dari fiil sebelumnya itulah maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih itu adalah isim mansub atau berharokat fathah yang menjadi objek dari sebuah fiil. Kita bahas nih i'rabnya. Tamrinun fil i'rab. Namudaj. Hamalal jamalul hataba. Hamala fi'lun madin. Al-jamalu fa'ilun marfu'un. Al-hataba maf'ulun bihi mansubun. Ya'kulu dhi'bu syata. Ya'kulu fi'lun mudari'un. Adh-dhi'bu fa'ilun marfu'un. Asyata maf'ulun bihi mansubun. Kita i'rab contoh di bawahnya. Sadal ghulamu samakatan. Sada fi'lun madin. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un. Samakatan maf'ulun bihi mansubun. Tajma'ul bintul azhara. Tajma'u fi'lun mudari'un. Al-bintu fa'ilun marfu'un. Al-azhara maf'ulun bihi mansubun. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Fa'il adalah isim marfu atau dhammah yang menunjukkan sebagai pelaku atau subjek dari sebuah fi'il. Sedangkan maf'ul bih adalah isim yang mansub atau berharokat fathah yang menunjukkan dia sebagai objek dari fi'il dan fa'il sebelumnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang kita kerjakan dan memahamkan kita dalam pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.